Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam dari Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang disusun atau diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdillah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Yaqul khairan yang dibicarakan itu bukan kebaikan, maka pasti keburukan. Ya, jadi tidak ada pilihan lain kalau kita tidak bisa berbicara yang baik. Tidak ada pilihan lain melainkan diam. Jangan sampai kita berbicara yang tidak mengandung kebaikan, karena zahirnya ma laisa bihasanatin fahuwa sayyi'ah. Apa yang baik maka itu buruk. Sehingga kalau kita tidak bisa berbicara yang baik tapi kita tetap bicara, maka pasti akan mengarah kepada keburukan. Minimal apa yang kita ucapkan tidak ada faedahnya dan itu merugikan waktu kita. Itu kemarin pembahasan kita sampai pada poin itu. Ya, jadi tidak ada tawar menawar. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, maka yang terbaik adalah diam. Berikutnya Imam Ibn Rajab membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala al-alifu rahimahullah wa kharaja al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlis, tidaklah suatu kaum beranjak dari majlis, berdiri dari suatu majlis, la yadhkurunallaha fihi, mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya, sama sekali tidak ada zikrullah. Entah itu hanya sekedar mengucap alhamdulillah atau astaghfirullah atau subhanallah. Walaupun bicara yang umum, bahkan mungkin bercanda, namun kalau ada zikir kepada Allah itu masih mending. Jadi tidaklah suatu kaum ketika beranjak dari suatu majelis yang tidak menyebut nama Allah sama sekali di dalamnya, illa qamu an misli jifati himar, melainkan dia bangkit ya seperti bangkai himar, keledai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ini suatu hal yang menjijikkan, suatu hal yang tidak baik, yang busuk. Bangkai itu perumpamaan hal yang kan. Jadi kalau kita berkumpul di suatu majelis lalu sama sekali tidak ada menyebut nama Allah, ya, sekalipun hanya sekedar masya Allah, gimana kabar antum, itu masih ada zikrullah. Alhamdulillah sehat, ya. Gimana kerja di mana? Alhamdulillah selama ini kita gini. Ngomong biasa tapi masih ada zikrullah, itu mending. Tapi kalau sampai kita ngobrol di suatu majelis sama sekali tidak ada zikrullah, maka seakan-akan kita bangkit ya semisal bangkai keledai.
wa kana lahum hasratan, dan dia akan menyesalinya. Wa kharajahu Tirmidzi wa lafdhuhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz ma jalasa qauman majlisan lam yadhkurullaha fi, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis berkumpul lalu mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya, walam yusallu ala nabiyihim, bahkan tidak bersalawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, melainkan mereka akan mengalami penyesalan. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum, bahkan kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab mereka, dan kalau Allah berkehendak Allah mengampuni mereka. Jadi sampai pada tingkatan kalau sama sekali di suatu perkumpulan orang ngobrol, majlis, tidak ada sedikit pun zikrullah, maka semuanya akan menyesal nanti. Dan ada kesempatan atau ada kemungkinan Allah akan mengadab mereka, atau Allah akan mengampuni mereka. Lalu bagaimana mungkin Allah mengadab mereka? Coba kita bayangkan masyarakat muslim rahimani wa rahimakumullah, suatu perkumpulan, majelis, nongkrong, duduk-duduk, nggak ada sama sekali zikrullah. Kira-kira apa yang diomongkan? Kira-kira apa yang dibicarakan? Apakah lurus-lurus saja? Nggak yakin saya. Sama sekali nggak ada zikrullah, nggak ada kata alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, ya. Tidak ada mengingatkan kebaikan, mengingatkan kesabaran. Apa kira-kira yang dibahas kalau orang ngobrol lalu nggak ada sama sekali zikrullah, ya, nggak ada astagfirullah, lupa anak tadi, astagfirullah anak tadi salah, sama sekali nggak ada. Kira-kira apa yang dibahas, apa yang diucapkan? Kebanyakan ya hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang dosa. Ngerasa nih orang, ya, atau mungkin saling mencela, berkata kotor. Nah, kalau seperti ini ya pantas mereka terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fa in syaa'a 'adzabahum, orang-orang yang kumpul duduk-duduk yang sama sekali tidak ada di dalamnya zikrullah, maka kalau Allah berkehendak Allah akan mengadab mereka, dan Allah tidak akan mungkin mengadab tanpa dosa, pasti ada dosanya. Seperti yang kita gambarkan tadi, orang kalau omongannya tidak ada sama sekali zikrullah, maka pasti yang diomongkan keburukan. Ya. Dan kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni mereka. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, yu'radu 'ala ibni Adam yaumal qiyamah sa'atu umri, akan dihadapkan dari anak Adam, manusia, di hari kiamat nanti waktu-waktu pada usianya. Fa kullu sa'atin lam yadhkurillaha fiha tataqatta'u nafsuhu 'alaiha hasarat, maka setiap waktu yang dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka jiwanya akan terpotong-potong. Tataqatta'u yaitu terpotong-potong, maksudnya jiwanya akan hancur. 'Alaiha hasarat, dan dia akan merasa kerugi dan menyesal. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagian salaf itu mengatakan setiap waktu yang kita miliki di dunia ini kalau tidak ada zikrullah sama sekali, maka pasti akan kita sesali. Pasti akan kita sesali. Famin huna, maka dari sini yu'lamu, diketahui, annama laisa bi khairin minal kalam, bahwa ucapan yang tidak baik, ya, ucapan yang tidak baik, fasukutu anhu afdalu minat takallumi bih, maka diam terhadap hal tersebut lebih afdal daripada kita tetap berbicara. Allahumma illa ma tad'u ilaihi al-hajah,
kecuali apabila ada hal yang dibutuhkan, mimma la budda minhu, dari perkara yang memang harus dilakukan. Dan kesimpulannya, kalau itu dibutuhkan maka pasti benar, pasti itu ucapan yang baik. Ya. Nah, jadi sekali lagi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keterangan yang sangat jelas dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Pilihannya hanya dua, bicara yang baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Bicara yang tidak baik tapi tidak buruk, tidak ada. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada enggak ucapan yang tidak baik tapi tidak buruk? Maka kesimpulan dari yang telah kita bahas, tidak ada. Kalau enggak baik pasti buruk. Ya. Kalau tidak baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, ya, pasti buruk. Tidak ada tengah-tengah. Minimalnya keburukannya adalah sia-sia. Ya, keburukannya adalah sia-sia, menghilangkan waktu kita tanpa faedah. Sudah ngomong tapi nggak dapat pahala, misalkan seperti itu. Maka ya daripada gitu mending diam. Wa aidan, dan juga fa innal iktsara minal kalam, karena sesungguhnya banyak berbicara alladzi la hajata ilaihi, yang tidak ada hajatnya, tidak dibutuhkan, yujibu qasawatal qalb, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Terlalu banyak bicara hal-hal yang tidak ada faidahnya, itu bisa mengeraskan hati. Kama fi Tirmidzi, sebagaimana di dalam Jami' at-Tirmidzi min hadis Ibnu Umar marfu'an, dari hadis Ibnu Umar secara marfu', beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, jangan kalian banyak berbicara selain menyebut Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah yuqassil qalb, karena sesungguhnya banyak berbicara tanpa menyebut Allah itu bisa mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillah al-qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun dalam keterangan catatan kaki disebutkan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kalau kita perhatikan, makna dari hadis ini ada benarnya. Apa itu? Banyak bicara tanpa zikrullah, tanpa ada mengingat Allah, maka itu bisa mengeraskan hati. Dan ini kita saksikan, orang-orang yang terlalu banyak bicara sulit untuk diberi masukan, sulit untuk diluruskan, sulit untuk dinasehati. Karena dia merasa percaya diri dengan ucapannya, seakan-akan kalau dia berucap tidak pernah salah, makanya ngomong terus. Ya. Ada ini ngomong, selalu berbicara. Ya, masalah apa ikut bicara, masalah ini ikut speak up. Banyak sekali yang dibicarakan. Dan yang namanya orang pasti ada salahnya. Nah, orang kalau udah terlalu banyak bicara, maka pasti ada poin-poin kesalahan yang diketahui oleh orang-orang yang memang mengerti. Oh, ini poin ini salah dia. Begitu diluruskan, tidak mau. Karena dia sudah merasa percaya diri dengan apa yang dia ucapkan. Ini menunjukkan hatinya apa? Keras. Ya, di antara indikasi hati yang keras ya tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima masukan. Ya, maka hadis ini meskipun secara derajat itu dhaif ya, tapi kalau kita lihat dari maknanya ada benarnya. Jadi banyak berbicara itu bisa menyebabkan hati keras. Dan orang yang hatinya keras maka jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah? Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran?
ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan zikrullah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Maka kebalikannya, dengan tidak mengingat Allah, hati menjadi tidak tenang. Dan hati tidak tenang itu diantara tanda hati yang keras. Kemudian wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu ya'khudhu bilisani, beliau pernah memegang lisannya, fayaqul, dan mengatakan, hadza awradanil mawarid, inilah yang membawaku kepada tempat-tempat kebinasaan. Abu Bakar merasa lisannya inilah yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam kebinasaan, hal-hal yang berbahaya. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Siapa yang banyak berbicara maka banyak salahnya, dan siapa yang banyak salahnya banyak dosanya, dan siapa yang banyak dosanya neraka lebih pantas baginya. Lihat logikanya Umar ibn Al-Khattab mengaitkan antara ucapan dengan neraka. Dan sebenarnya kita sudah dicukupkan dengan hadis Nabi SAW yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan yang lain. Fahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyebabkan manusia tersungkur hidung dan wajahnya di neraka jahanam melainkan karena lisan-lisan mereka. Hadis ini sudah cukup. Yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka lisan. Itu hadis yang sangat jelas. Tapi Umar bin Khattab memberikan tambahan faidah, ya, untuk mendukung hadis Nabi SAW. Apa itu? Siapa yang banyak bicara maka banyak salahnya. Coba kita renungkan. Orang semakin banyak bicara, semakin banyak peluang terpeleset. Salah ucap, salah menginfokan, salah penempatan kalimat, ya, salah data. Misalkan cerita nih, ya, kemarin terjadi ini, ada yang luput, faktanya nggak begitu, tapi diceritakan begitu, salah. Coba dia diam, nggak cerita apa-apa, nggak ada salahnya. Ya, jadi siapa yang banyak bicara maka banyak salahnya. Semakin banyak bicara, semakin banyak peluangnya untuk salah. Dan siapa yang banyak salahnya, otomatis banyak dosanya. Ya, kesalahan itu akan berujung pada dosa. Dan siapa yang banyak dosanya, tempatnya adalah neraka. Neraka lebih pantas baginya. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu ma 'alal ardi ahaqqu bi tuli sijnin minal lisan. Demi Allah yang tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih berhak, yang lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang sangat lama melainkan lisan. Ya, ini juga ucapan yang dalam dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kalau ada sesuatu yang pantas untuk dipenjara di waktu yang lama, itu adalah lisan. Ya. Menunjukkan kalau lisan ini dibiarkan bebas, dia akan banyak membawa petaka. Semakin dipenjara, ya, semakin aman. Ya, makanya di antara orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa berbicara, di satu sisi dia mendapatkan nikmat
Dengan apa? Dengan tidak dihisap ucapannya. Yang belum tentu kalau dia dapat nikmat bicara, dia bisa berbicara dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nikmat bicara itu nikmat yang bisa berbicara itu nikmat, ya, termasuk adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salah di dalam memanfaatkan nikmat, dia jadi petaka. Makanya orang yang bisu di satu sisi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan nikmat bisa berbicara, tapi di sisi yang lain dia diselamatkan oleh Allah dari berbicara hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan kalau dia bersabar dengan ujian tersebut, maka semakin sempurnalah, ya, terhindar dari bicara yang tidak baik dan bersabar menerima takdir Allah, tidak bisa bicara. Ya, jadi Ibnu Mas'ud sampai mengatakan yang paling pantas untuk dipenjara dalam waktu yang sangat lama adalah lisan. Wa qala Wahab ibnu Munabbih rahimahullah, Wahab bin Munabbih salah seorang salaf mengatakan, ajma'atil hukama ala anna ra'sal hikami samtu. Orang-orang bijak itu sepakat bahwa hikmah yang paling utama adalah diam. Sampai ada ungkapan diam itu emas. Ini ungkapan orang umum setahu saya, tapi ini menunjukkan orang-orang bijak, orang-orang ahli hikmah itu sepakat, ya, bahwa diam itu adalah hal yang paling hikmah, hal yang paling hikmah. Wa hadza babun yatulu istiqsa'uhu, dan ini bab yang panjang pembahasannya. Artinya kalau kita mau mengutip ucapan-ucapan para salafus saleh tentang lisan, maka sangat banyak, ya, maka sangat banyak sekali. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ucapan para salafus saleh ini semoga mencukupi, semakin menegaskan bahwa lisan ini harus benar-benar dijaga. Kemudian Imam Durajab selanjutnya menjelaskan wal maksudnya dari hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil kalami bil khair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbicara yang baik. Wasukuti amma laisa bi khairin, dan diam kalau tidak bisa bicara yang baik. Ya, itu perintah Nabi SAW, bicara yang baik, atau kalau tidak bisa bicara baik, diam. Falaisal kalamu ma'muran bihi 'alal itlaq, maka berbicara tidaklah diperintahkan secara mutlak. Ya, Nabi tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir bicaralah. Itu perintah untuk bicara secara mutlak. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan dengan catatan, ya, dengan catatan, bicaralah yang baik. Demikian pula walas sukutu kadzalik. Nabi SAW juga tidak memerintahkan kita untuk diam secara mutlak. Ya, Nabi tidak mengatakan bicaralah kalian atau diamlah kalian. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia diam. Tidak, bukan seperti itu. Hendaknya ia diam apabila tidak bisa bicara yang baik. Jadi ini satu kesatuan, satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri. Bicaralah saja atau diamlah saja. Tapi apa? Bicaralah yang baik atau diam. Ini menunjukkan kalau kita bisa bicara yang baik, ya jangan diam. Ya, kalau kita bisa bicara yang baik, maka lebih baik bicara, jangan diam. Bala budda minal kalami bil khairi was-sukuti anisyarri. Bahkan harus kita bicara kalau itu baik dan diam kalau itu buruk. Wa kana salafu, para salaf katsiran yamdahuna as-samta 'ani syarr, banyak sekali memuji diam dari bicara yang buruk. Wa amma la ya'ni
diam dari bicara hal yang tidak bermanfaat, li syiddatihi 'ala nafs, karena beratnya ini bagi jiwa. Walidzalika yaqa'u fihi an-nasu katsiran, dan demikian pula itulah yang paling banyak menimpa manusia, bicara yang tidak baik atau bicara yang tidak bermanfaat. Ya. Fakanu yu'alijuna anfusahum, maka mereka mengobati jiwa-jiwa mereka, wa yujahidunaha, dan bersungguh-sungguh ala sukuti amma la ya'niha, untuk diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini penegas saja dari penjelasan yang tadi kita sampaikan. Jadi pilihannya bicara yang baik atau diam. Tidak mutlak bicara, tidak mutlak diam. Ya, kalau kita bisa berbicara yang baik maka bicara, jangan diam. Dan kalau kita nggak bisa bicara yang baik maka jangan bicara tapi diam. Tadzakaru 'inda al-Ahnaf ibn Qais, ada para ulama atau orang-orang yang berada di sekitar Al-Ahnaf bin Qais itu berdiskusi, ayyuma afdalu as-samtu amin nutqu, mana yang lebih afdal, diam atau bicara? Faqala qaumun, maka sebagian kaum berkata as-samtu afdal, diam lebih utama. Qala al-Ahnaf, tapi Ahnaf bin Qais mengatakan an-nutqu afdal, bicara lebih utama. Perhatikan di sini. Jadi ada diskusi mana yang lebih afdal, kita ini bicara atau diam. Mana yang lebih utama, kita bicara atau diam. Dan kalau kita perhatikan arah dari pembicaraan ini, apalagi yang dijelaskan oleh Al-Ahnaf bin Qais, ya, itu bicara yang baik. Jadi bukan sekedar bicara. Karena kalau pilihannya mana yang lebih baik, bicara yang tidak bermanfaat atau diam, jelas diam lebih baik. Tapi kalau ada peluang untuk bicara yang baik, tapi dia juga bisa diam, mana yang lebih afdal? Nah, di sini diperdebatkan. Ada yang mengatakan diam lebih baik, tapi Al-Ahnaf bin Qais mengatakan an-nutqu afdal, bicara lebih baik. Kenapa? Li'anna fadla samti la ya'du sahibahu, karena keutamaan diam itu, ya, tidak melebihi pemiliknya atau pelakunya. Atau artinya diam itu tidak merugikan pelakunya, tapi juga tidak bisa memberi manfaat pada orang. Kalau seandainya ada kebaikan yang bisa didapat dengan berbicara. Wal mantiq, sedangkan bicara al-hasan yang baik, yantafi'u bihi man sami'ahu, maka akan bermanfaat bagi siapa yang mendengarnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi diskusi ini terkait dengan orang yang mampu bicara yang baik, tapi di sisi lain dia ingin diam. Mana yang lebih baik? Maka sebagian orang mengatakan diam lebih baik, nggak resiko mungkin seperti itu. Ya, meskipun dia bisa bicara yang baik, tapi tetap daripada resiko maka lebih baik diam. Tapi Al-Ahnaf bin Qais mengatakan bicara lebih baik kalau memang dia bisa memastikan bicaranya itu benar. Kenapa? Karena kalau dia diam, manfaatnya untuk dirinya. Dia terhindar dari kesalahan ucap, ya kan? Dia tidak merugikan siapa-siapa, manfaat untuk dirinya. Tapi apakah diamnya dia bermanfaat untuk orang lain? Jawabannya tidak. Sedangkan kalau dia bicara yang baik, meskipun mungkin ada resiko kepleset, mungkin ada resiko, ya, salah ngomong sedikit, tapi yang dibicarakan baik. Contoh nasihat. Kadang-kadang nasihat itu nyelekit, mungkin ada peluang mungkin menyinggung, tapi nasihat ini kalau disampaikan manfaatnya untuk orang. Dia memberi manfaat dengan menyampaikan nasihat, bicara yang baik, dan orang juga mendapatkan manfaat dari nasihatnya.
Maka ketika dua perkara ini dibandingkan, menurut Ahnaf bin Qais, bicara yang baik lebih baik daripada diam. Ya. Sekali lagi, ini perbandingannya bicara yang baik atau diam. Wa qala rajulun minal ulama, sebagian ulama mengatakan inda Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang ulama pernah bicara di sisi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, as-samitu ala ilmin kal mutakallimi ala ilmin. Orang yang bicara, orang yang diam dari ilmu itu sama seperti orang yang bicara di atas ilmu. Faqala Umar, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inni la arju an yakuna al-mutakallimu ala ilmin afdalahuma yaumal qiyamati halan. Sungguh aku berharap orang yang berbicara atas ilmu, maka ini lebih utama di hari kiamat nanti keadaannya daripada diam. Maksudnya diam, tidak berbicara tentang ilmu. Kita kasih gambaran. Ya. Ada seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Dia bisa menyampaikan suatu hadis misalkan. Cuman dia mungkin saat itu sedang lelah, atau mungkin sedang malas, atau mungkin sedang ingin diam, akhirnya dia diam. Apakah itu baik baginya? Jawabannya iya, baik, karena tidak ada resiko apapun. Apalagi saat lelah, khawatir salah baca hadis, ya, khawatir ini dan itu. Pokoknya dia pengen diam, tapi dia bisa menyampaikan hadis, dia bisa berbicara yang baik saat itu. Tapi dia pilih diam. Apakah itu bermanfaat baginya? Iya, bermanfaat. Tapi apakah itu bermanfaat bagi orang lain? Enggak. Orang dapat manfaat apa dari diamnya? Orang yang berilmu, ya, sama-sama diam, nggak ada resiko, tapi juga nggak ada manfaat. Tapi ketika orang yang alim ini dia memutuskan untuk bicara, disampaikanlah hadis Nabi SAW, maka dia mendapatkan manfaat dengan menyampaikan yang baik, dan orang yang mendengarkan pun juga mendapatkan manfaat kebaikan. Nah, dari sini maka Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah berharap orang yang berbicara di atas ilmu, aku berharap lebih utama keadaannya di hari kiamat daripada orang yang diam tidak menyampaikan ilmu. Fadzalika anna manfaatahu linnas. Karena apa? Manfaat bicaranya itu untuk manusia. Ya, wa hadza samtuhu li nafsi, sedangkan diamnya ini manfaatnya untuk dirinya. Faqala lahu, lalu ada yang mengatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, fa kaifa bi fitnatil mantiq, lalu bagaimana dengan fitnah ucapan? Fa baqa Umaru bukaan syadidah, maka beliau langsung menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ini benar kalau kita perhatikan. Bayangkan, enggak ada orang yang berani khutbah Jumat padahal mereka ilmu. Kira-kira gimana itu kondisinya? Enggak ada orang yang mau ngisi kajian karena takut saya bicara. Ya. Dia selamat. Orang yang berilmu tidak mau menyampaikan ilmunya karena dia takut bicara, selamat dia, nggak resiko, nggak ada kepleset-keplesetnya, nggak ada salah-salah ucapnya, nggak ada peluang menyinggung dan lain sebagainya, nggak ada resiko. Maka itu manfaat untuk dia sendiri. Tetapi ilmu yang dimiliki kalau tidak disampaikan dengan bicara, bagaimana umat bisa mengetahui yang baik dan yang buruk? Bagaimana umat bisa mendapatkan pencerahan? Ya.
Nah seperti itu. Cuman setelah itu Umar bin Abdul Aziz diingatkan bagaimana dengan fitnah ucapan. Nah baru beliau nangis. Artinya sadar. Kadangkala ya ucapan itu bisa membuat fitnah. Makanya di sini kita harus mendudukkan secara proporsional. Ya, kalau sudah terlalu berlebihan maka mulai direm. Bicara apapun itu. Nanti akan kita sampaikan. Walaqad khataba Umar bin Abdul Aziz yauman. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah berkhutbah. Suatu hari faraqan nas, maka itu membuat manusia terketuk hati mereka. Hati mereka menjadi raqiq, ya, lembut. Ya, bisa jadi mereka betul-betul meresapi ucapan di Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mungkin sedih, ada yang mungkin merenung. Pokoknya kalimatnya Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul masuk ke dalam hati manusia. Faqata'a khutbatahu, dia pun menghentikan khutbahnya. Faqila, lalu dikatakan kepada beliau, "Lau atmamta kalama," seandainya engkau teruskan khutbahmu, engkau lanjutkan ya ucapanmu. Rajauna an yanfa'allahu bihi, kami berharap Allah bisa memberi manfaat dengannya. Faqal, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innal qawla fitnatun, sesungguhnya ucapan itu adalah fitnah. Wal fi'lu awla bil mu'mini minal qawl, dan perbuatan itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami dari ucapan Umar bin Abdul Aziz, beliau merasa ketika khutbahnya itu berpengaruh pada manusia, beliau mungkin merasa takjub. Wah, hebat saya, segini banyak jamaah tertunduk, nangis. Maka beliau menghentikan khutbahnya. Khawatir ini semakin membuat beliau ujub. Lah orang-orang merasa, teruskan Ustaz, lanjutkan ceramahnya, kita dapat manfaat kok. Ya, maka Umar bin Aziz mengatakan, innal qawla fitnah, ucapan itu bisa membuat fitnah. Jadi di sini poin utamanya, orang itu bisa mengetahui kapasitas diri. Kalau sampai ucapannya itu awalnya menebar manfaat untuk manusia, tapi ternyata dia merasa ujub dengan hal tersebut, merasa hebat karena bisa mempengaruhi manusia, maka saatnya dia menahan diri dari bicara. Ya. Adapun wal fi'lu aula bil mu'minil qaul, ya ini saya kurang tahu makna yang pasti ya. Perbuatan lebih utama bagi orang yang beriman daripada ucapan. Mungkin ya yang bisa kita pahami, mungkin lebih baik mencontohkan kebaikan saja daripada mengucapkan tapi nggak diamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mencontohkan, kita melakukan perbuatan lalu diikuti, ya itu lebih baik daripada kita sekedar ngomong tapi nggak dikerjakan. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan, kuntu min muddatin tawilah, sungguh aku berada pada waktu yang sangat panjang, qad ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpi, ya. Amiral fil manam, Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, wa sami'tuhu yatakallamu fi hadhil mas'alah. Aku mendengar beliau bicara pada masalah ini. Wa adhunnu anni fawaqtuhu fiha, dan aku merasa aku sepakat dengan beliau. Wa fahimtu min kalami, aku paham dengan ucapan beliau. Anna takalluma bil khairi afdalu minas sukut, bahwa bicara yang baik itu lebih afdal daripada diam. Wa adhunnu annahu waqa'a fi athna'il kalam dzikru Sulaiman ibn Abdul Malik, dan aku mengira bahwa saat beliau bicara tadi, di tengah-tengah bicara tadi itu beliau menghentikan khutbahnya itu karena terpengaruh atau teringat dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Wa anna Umar qala dzalika lahu, karena Umar mengatakan itu kepadanya. Apa itu? Waqad ruwiya an Sulaiman ibni Abdul Malik,
Ya, diriwayatkan dari Sulaiman bin Abdul Malik annahu qala, bahwasanya beliau berkata, as-samtu manamul aqli. Diam itu adalah kondisi tidurnya orang yang berakal. Wal mantiqu yaqdatuhu, sedangkan bicara itu kondisi bangunnya orang yang berakal. Ini dalam ini. Diam itu adalah kondisi tidurnya orang yang berakal. Ya, jadi orang yang diam itu dia sedang tidur istilahnya. Ya, orang yang berakal ya itu diamnya adalah tidur. Wal mantiqu yaqdatu, orang yang berakal bicaranya itu saat dia bangun. Maksudnya menandakan bangunnya dia saat dia bicara. Wala yatimu halun illa bihalin, maka tidaklah sempurna satu keadaan dengan keadaan yang lain, kecuali dengan keadaan yang lain. Yakni la budda minas samti wal kalam, orang itu ya harus kadang bicara kadang diam. Ya, jadi kalau kita tarik pada kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau awalnya khutbah, berbicara, memberi manfaat pada manusia, dan saat itu memang bicara yang lebih baik bagi beliau dan bagi para jamaah. Namun ketika beliau merasa kayaknya ini sudah berlebihan, maksudnya apa? Ketika dia menyadari ucapannya ini betul-betul menembus hati manusia, dia merasa ujub, dia merasa hebat, khawatir kalau dia lanjutkan semakin menambah ujubnya, makanya dia stop. Makanya dia apa? Hentikan. Ya. Nah, kesimpulannya, ada kalanya kita bicara kalau kita meyakini yang kita bicarakan itu baik, dan ada kalanya kita diam kalau kita sudah mulai menyadari ucapan kita sudah tidak mendatangkan kebaikan. Ya, jadi mana yang lebih baik, bicara atau diam? Kesimpulannya ya pada tempatnya. Nggak bisa kita mutlakkan yang lebih baik bicara, yang lebih baik diam. Semua ada tempatnya. Jadi nggak bisa kita kebiah-uyah. Bicara dan diam mana yang lebih baik? Dalam kondisi tertentu bicara itu lebih baik, dan dalam kondisi lainnya diam lebih baik. Ya. Baik, sudah masuk isya. Nah, ada terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan wa ma ahsana ma qala Ubaidullah ibnu Abi Ja'far. Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Ubaidullah bin Abi Ja'far, faqih ahli Misr fi waqti, seorang ahli fikih di negeri Mesir di zamannya. Wa kana ahad al-hukama, dan beliau di antara orang-orang ahli hikmah. Apa kata beliau Ubaidullah bin Abi Ja'far? Idza kana al-mar'u yuhadditsu fi majlis, kalau seseorang bicara di suatu majlis, fa'ajabahu al-hadis, lalu dia mulai takjub dengan ucapannya, fa'ijab kemudian falyaskut, maka hendaknya dia diam. Wa idza kana sakitan, dan kalau dia sedang diam, fa'ajabahu sukut, dan diamnya dia membuat takjub, falyuhaddits, maka hendaknya ia bicara. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga di antara ucapan yang dalam, ya, sebagai penjelas dari apa yang tadi kita sampaikan dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Enak-enak khutbah, orang-orang pada terhanyut di dalam nasihatnya, diam. Umar bin Abdul Aziz diam. Ya karena teringat dengan ini, bicara yang baik atau diam. Niat awalnya dia bicara untuk menebar kebaikan, tapi ketika melihat pengaruh ucapannya begitu luar biasa kepada jamaah, mulai muncul ujub. Kalau dia teruskan bicara, ya, kalau bahasa kita lagi on fire gitu ya, diteruskan, maka akan semakin menambah penyakit hatinya. Dia akan semakin merasa, saya hebat, ya, segini banyak orang bisa merasuk ucapan saya kepada mereka. Nah di sini Ubaidullah bin Abi Ja'far mengatakan kalau dia bicara di majelis dan sudah mulai membuat takjub ucapannya, maka dia hendaknya diam. Dan ada kalanya diam ini membuat takjub juga, ya. Ada kalanya ketika seseorang menyampaikan ilmu, apalagi dengan intonasi, dengan pembawaan yang luar biasa, diamnya itu membuat masyarakat, membuat jamaah tenggengen gitu ya. Jadi mengatur suaranya, mengatur tinggi rendahnya ucapan, sampai pada posisi diam itu semua senyap. Kalau dia teruskan akan semakin membuat takjub, maka bicara. Ya, kesimpulannya apa? Jangan sampai gara-gara takjub kita lanjutkan apa yang telah kita mulai. Kita mulai bicara, niat awalnya baik, tapi ketika sudah mulai muncul penyakit hati kita takjub, maka saatnya kita diam, kita stop. Dan ketika kita diam ternyata membuat kita takjub, maka kita lanjutkan bicara. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa hadha hasanun, dan ini adalah hal yang baik. Fa inna man kana kadzalik, maka siapa yang orangnya keadaannya seperti ini, kana sukutuhu wa hadithuhu li mukhalafati hawahu wa ijabihi bi nafsihi. Kalau orangnya seperti ini, maka diamnya dia atau bicaranya dia itu untuk menyelisih hawa nafsunya dan untuk menghindari takjub pada dirinya. Ya, karena ada kebalikannya. Ada kebalikannya. Kalau dia sedang bicara dan ternyata bicaranya ini membuat orang senang, lanjutkan bicaranya untuk menarik atensi orang, agar orang-orang semakin takjub dengan bicaranya.
Sehingga dia berbicara itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk memenuhi ambisinya, ya, supaya semakin dipuji, supaya semakin disanjung. Demikian pula kalau pas dia diam ternyata membuat orang itu terpengaruh, dia banyak diam, banyak diam, memainkan intonasi, ucapan, nada dan lain sebagainya, ya. Maka kalau orang sudah mendahulukan hawa nafsunya, maka bicaranya atau diamnya ya jadi buruk. Nah, maka orang yang bisa memposisikan diri dengan tepat bicaranya saat dia dalam kondisi yang baik dan yang dibicarakan juga baik, dan kalaupun diam ini karena menahan diri dari takjub tadi, ya, maka kana jadiran bi taufiqillah, iya, maka dia pantas mendapatkan taufik Allah wa tasdidihi fi nutqihi wa sukuti, sehingga Allah akan luruskan dia kapan dia bicara, kapan dia diam, li'anna kalamahu wa sukutahu yakunu lillahi jalla jalaluhu, karena pada akhirnya dia berbicara atau dia diam itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar bin Abdul Aziz tadi, itu contoh yang paling jelas. Ya, sekali lagi, ketika beliau merasa ucapannya ini sudah terlalu membuat beliau takjub, maka dia menghentikan ucapannya. Dan kalau kita tarik garis lurus, ma'asyiral muslimin, sebenarnya perkaranya sederhana. Ya, kalau kita bisa bicara yang baik, entah itu dalam suatu pembicaraan bebas atau dalam majelis resmi, ya, maka pastikan dalam kondisi kita benar-benar bersih dari niatan-niatan yang buruk. Ya. Contoh, awalnya kita diam, nggak mau, saya biarkanlah orang-orang bicara. Tapi begitu ada, misalnya nih, tokoh datang, wah ini saya harus bicara supaya saya mendapat perhatiannya. Nah ini sudah bukan lillah. Nah ini, maka pastikan kapan kita bicara, kapan kita diam itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, lanjutan penjelasan hadis yang ke-15 ini, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Ya. Bertanya, gimana caranya kita melatih supaya mengerti kapan kita itu mulai jujur ketika dia mau berbicara. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita malu untuk bertanya pada perhelatan yang dia itu bersifat ilmu, itu juga tergolong diam yang buruk? Baik. Yang pertama, bagaimana kita bisa melatih kapan kita ini bisa diam atau bisa berbicara yang tidak membuat ujub, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujub itu penyakit hati yang kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak tahu. Makanya para jamaahnya Umar bin Abdul Aziz justru minta, teruskan Syekh. Ya, kita menanti nasihatmu. Ya, kita ingin lanjutannya. Kita sangat menikmati nasihatmu. Tapi Umar bin Aziz mengatakan tidak. Jadi ya kita sendiri yang tahu. Jadi gimana caranya, ya? Kita hendaknya mencoba untuk muhasabah. Ya, niat kita sendiri yang tahu. Maka nggak bisa kita jadikan sebagai patokan yang pasti. Karena niat itu masing-masing kita yang tahu. Jadi coba kita lebih muhasabah. Kira-kira bagaimana ini? Kita latih diri kita. Jadi nggak bisa kita kasih patokan tertentu, ya. Ya, kita harus introspeksi diri, dan kita juga harus menyadari ucapan kita selama ini bagaimana. Kemudian yang kedua, tentang tadi kalau malu
Nah, ketika kita malu bertanya pada hal yang baik, apakah ini termasuk diam yang tercela? Iya. Kalau memang itu suatu kebaikan, lalu kita tidak berbicara karena khawatir malu, maka ini termasuk di antara diam yang tercela. Artinya dia lebih baik bertanya, ya. Tapi apakah dia berdosa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu perkara yang tidak urgent, artinya kalau dia nggak tahu saat itu tidak membahayakan dirinya, tidak berdampak buruk, yang tidak berdosa. Artinya kapan-kapan tanya, atau mungkin tanya di saat momen tertentu, ya. Tapi kalau dia tanyakan saat itu dan itu memberi manfaat pada dirinya dan orang lain, itu lebih baik. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, termasuk diam yang tidak baik kalau kita tidak bertanya karena khawatir malu. Wallahu a'lam. Dan seperti itu. Baik, ada yang disampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.